Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro, tentunya akan memberikan informasi edukasi yang mantap-mantap, terutama pada pemula ya, agar ngerti kripto dalam bermain kripto supaya nggak dibohongi ataupun ditipu-tipu. Untuk pemula belajar dulu ya, yang namanya meme coin ke meme coin itu proyek abal-abal dan bohong-bohong sebelaka. Jangan Anda mudah percaya sana sini ya. Kalau yang ngomong itu orang tua Anda, yang namanya orang tua memberikan edukasi kepada anaknya, petuah-petuah, pasti itu betul adanya. Tapi kalau di sini yang memberi petuah-petuah orang yang nggak jelas, apalagi koin-koin anonim, Anda jangan main percaya begitu saja ya, paham ya. Langsung hari ini akan membahas berita yang mantap tentunya, yang tidak kalah hebohnya dengan koin PP. Pasar manajemen aset kripto menuju lonjakan hingga 650 miliar US dolar dalam 5 tahun ke depan. Waduh, mantap-mantap bro. Laporan terbaru dari Bernstein menyoroti pertumbuhan yang signifikan yang diharapkan terjadi dalam industri manajemen aset kripto. Dari status saat ini yang dianggap sebagai industri rumahan, sektor ini diperkirakan akan bertransformasi menjadi industri manajemen aset yang teratur dan formal dengan aset yang dikelola meningkat pesat. Prediksi pertumbuhan menurut analisis yang dipimpin oleh Gautam Chunggani dari Bernstein Seras, aset yang dikelola dalam industri kripto diperkirakan akan meningkat dari 50 miliar US dollar saat ini menjadi antara 500 miliar hingga 650 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan. Mantap bro ya. Yang mana bukan BlackRock, ARK Invest jadi antrian pertama dalam pengajuan ETF Bitcoin Support, yang mana kemudian ETF Support akan disetujui. Maka yang tadinya itu sekarang ini saat ini 50 miliar US dollar, saat ini menjadi antara 500 hingga 650 miliar US dollar dalam 5 tahun ke depan. Salah satu pendorong utama pertumbuhan ini adalah potensi persetujuan Bitcoin ETF Support. Dengan persetujuan ini diperkirakan akan ada aliran modal yang masuk ke pasar. Maka memang menunggu-nunggu daripada ETF Support BlackRock, kemudian nanti semua kripto akan terbang ke atas, itu fakta betul adanya. Yang mana institusi itu akan masuk di Bitcoinnya ETF Support daripada BlackRock bro. Makanya sabar, yang mana untuk 5 tahun ke depan diperkirakan akan yang sekarang itu 50 miliar ya, itu nanti bisa menjadi 600 miliar US dollar ya dalam 5 tahun ke depan. Apakah nggak mantap ya? Itu betul bro ya. Adopsi keuangan kripto mengikuti siklus HIP dan kami mengharapkan adopsi yang meningkat pesat dengan tahun 2024 sebagai tahun regulasi kripto penting untuk persetujuan ETF, kata analis Bernstein ya. Mantap bro. ETF ini memang ditunggu-tunggu bro, yang mana ketika ETF support ini disetujui nanti waduh, banjir uang, banjir amplop, semua demand masuk, koin apapun akan terbang, terutama BTC ya bro ya. Jadi jika saya memberikan persetujuan para ahli industri mengantisipasi kemunculan dana Bitcoin secepat tahun depan, dana ini berpotensi mewakili sekitar 10% dari total kepemilikan Bitcoin dan Ether ya. Waduh, bukan hanya Grayscale yang tertarik, perusahaan besar seperti BlackRock, Fidelity, Wisdom Tree dan Invesco telah meminta izin untuk membuat ETF Bitcoin mereka sendiri. Ini menunjukkan ketertarikan bisnis besar terhadap kripto. Selain Bitcoin, beberapa perusahaan juga mempertimbangkan produk terkait Ethereum, kripto lain dengan potensi signifikan. Keterlibatan perusahaan besar dalam kripto, perusahaan besar seperti PayPal telah meluncurkan stablecoin mereka sendiri, PYUSD, yang mirip dengan dolar digital. Sementara itu, Visa sedang menguji cara untuk memungkinkan pembayaran untuk produk kripto dengan uang reguler. Keterlibatan perusahaan besar dalam industri kripto menunjukkan adopsi kripto yang semakin meningkat dan kepercayaan terhadap potensi pasar ini. Dengan kombinasi inovasi regulasi kripto yang mendukung dan keterlibatan perusahaan besar, masa depan manajemen aset kripto tampaknya sangat menjanjikan. Waduh, dengan potensi yang besar dan dukungan dari pemain industri kunci, pasar manajemen aset kripto siap
untuk melihat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya waktu yang akan menentukan sejauh mana industri ini dapat berkembang dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi ekosistem keuangan global. Mantap bro, semua menunggu daripada BlackRock, Fidelity, yang mana nanti ketika ETF support disetujui maka akan terjadi sejarah baru yang dengan besar-besaran uang akan tergelontor ngucur ya, semua masuk ke cryptocurrency. Yang namanya cryptocurrency terutama BTC, ETH, BNB, top CMC 10 itu yang koin-koin yang berfundamental akan terbang lebih dulu yang sangat luar biasa. Makanya Anda harus pilih-pilih koin yang bagus-bagus, yang top market top. Tentunya ini berita untuk jangka panjang yang mana 5 tahun ke depan kemungkinan kripto akan gila-gilaan. Kalau Mas Bro nunggu sampai akhir tahun depan tahun 2024 ketika bull run akan saya TP, akan saya masukkan ke BTC ketika BTC turun ataupun crash lagi, saya akan lebih percaya di BTC daripada aset yang lain untuk ke depan, yang mana kalau ibaratnya meme coin cukup sedikit aja 1% dari porto, sedangkan untuk koin-koin yang bukan BTC, altcoin saya cukup untuk 15%. Untuk BTC nya porto kita saya harap 80-90%, yang mana itu adalah suatu invest yang betul portonya seperti itu. Jadi mungkin cukup ya, banyak berita yang akan luar biasa ke depan kita. Jadi yang sekarang kalah bermain kripto ketika masuk tahun 2021, saya harap untuk bersabar, masih banyak kesempatan cuan di depan sana, yang mana tahun 2021 pun ada kopet pun ternyata masih naik ketika bull market, ketika halving BTC, apalagi nanti di tahun depan tiada kopet lagi, yang ada pilpres kemungkinan akan lebih maco naiknya ya, mancung ngaceng ke atas. Saya rasa cukup ya, ini berita yang sangat penting. Fundamental kripto ke depan akan luar biasa ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti. Yang namanya Mas Bro nggak sempurna, yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam Mas Bro dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.